Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan ngaji kitab kita, kitab Al-Ajurumiyah dalam bidang ilmu nahwu. Sebelum ke materi selanjutnya, kita akan review materi dulu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya ilmu bahasa Arab secara umum itu dibagi dua. Yang pertama ilmu nahwu, yang kedua ilmu sharaf. Ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat akhir kata. Contohnya kata Muhammadun, ya. Kata Muhammadun itu bisa berubah menjadi, awalnya Muhammadun berubah menjadi Muhammadan, berubah menjadi Muhammadin, ya. Itu tugasnya ilmu nahwu yang bisa merubah harokat akhir kata, tergantung kedudukannya di dalam susunan kalimatnya. Kemudian yang kedua ilmu sharaf. Ilmu sharaf itu ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata. Misalnya kata doroba, itu artinya telah memukul. Itu bisa berubah menjadi yadribu, sedang atau akan mukul, doribun, orang yang memukul, matrubun, orang yang dipukul, dorbun, pukulan. Jadi fokus pembahasan kita kali ini yaitu ilmu nahwu, ya. Fokus belajar kita kali ini pada ilmu nahwu. Kalau ada yang tanya apa tujuan belajar ilmu nahwu? Yang pertama, kita belajar ilmu nahwu itu untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Kemudian yang kedua, kita bisa memahami kalimat bahasa Arab atau percakapan bahasa Arab dengan tepat. Yang ketiga, menjaga lisan dari kesalahan ucap. Apa objek kajian ilmu nahwu? Objek kajian ilmu nahwu itu kalimat-kalimat bahasa Arab, ditinjau dari sisi perbedaan keadaan yang mempengaruhi kalimat ketika dirangkai. Misalnya Ja'a Muhammadun, itu nanti akan berubah menjadi fathah. Misalnya Ra'aitu Muhammadan, kemudian berubah menjadi harokat kasrah, marartu bi Muhammadin. Nah, perubahan-perubahan itu disebut sebagai mu'rab, ya. Kemudian ketika mabni, misalnya ra'aitu hada atau ja'a hada, marartu bihada, ra'aitu hada, nah, ini namanya mabni, keadaannya tetap walaupun dimasuki amil-amil yang berbeda. Amil itu faktor yang mengubah satu kata jadi marfu, majzum, dan majrur. Gampangannya, amil itu faktor pengubah kata dalam susunan kalimat yang bisa menjadikan kata itu dhammah, bisa berubah menjadi fathah, bisa berubah menjadi kasrah. Nah, itu namanya amil. Jadi intinya objek kajian ilmu nahwu menganalisis kalimat-kalimat bahasa Arab ditinjau dari perbedaan keadaan yang mempengaruhi kalimat ketika dirangkai. Contohnya sudah saya katakan tadi. Kemudian peletak dasar ilmu nahwu yaitu
Abul Aswad Ad-Du'ali. Apa hukum mempelajari ilmu nahwu? Yaitu fardu kifayah. Dan kemarin kita juga sudah bahas apa itu kalam. Ibnu Hajar mengatakan al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam menurut ulama nahwu adalah lafaz yang tersusun yang memberikan faedah yang sempurna dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, syarat kalam itu, rukunnya kalam itu ada 4. Yang pertama lafaz. Apa itu lafaz? Lafaz itu suara yang keluar dari mulut yang mencakup huruf hijaiyah. Contohnya Zaidun. Karena dia itu suara yang mencakup dari huruf zai, ya dan dal, ya. Yang tidak termasuk lafaz adalah suara gendang atau kicauan burung. Nah, ini tidak dinamakan kalam. Kemudian murakkab. Murakkab itu tersusun dari 2 kalimat, 2 kata atau lebih. 2 kata atau lebih. Paling sedikit tersusun dari fi'il dan isim. Contoh, qama Zaidun. Atau isim dan isim. Contohnya, Zaidun qa'imun. Qama Zaidun artinya Zaid telah berdiri, Zaidun qa'imun, Zaid itu berdiri. Ya. Jadi syarat kalam itu lafaz, kemudian murakkab. Yang ketiga itu mufid. Mufid itu dapat dipahami oleh pembicara dan pendengar. Contohnya idza ja'al ustadu fil fasli. Nah, ini salah dalam kalimat bahasa Arab. Bukan dinamakan kalam. Kenapa? Karena faedahnya tidak lengkap. Idza ja'al ustadu fil fasli. Apabila ustaz datang di dalam kelas. Kenapa guru tersebut datang ke dalam kelas? Kan ini tidak sempurna kalimatnya. Jadi harusnya idza ja'al ustadu fil fasli fasakata at-talamidu. Nah, apabila guru datang ke kelas, maka murid-murid diam. Nah, ini mufid namanya. Mudah dipahami oleh pembicara dan pendengar. Kemudian yang terakhir bil wad'i. Menurut pendapat yang kuat, bil wad'i itu artinya adalah kalam tersebut harus berbahasa Arab, ya. Tidak dinamakan kalam apabila bahasanya menggunakan bahasa selain bahasa Arab, misalnya bahasa Turki, bahasa Barbar dan lain-lain. Ini bukan kalam menurut ulama nahwu. Oke, kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembagian kalam. Penulis kitab Al-Ajrumi yang mengatakan wa aqsamuhu salasatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Kalam terbagi menjadi 3, yaitu isim, kata benda, yang kedua fi'il, kata kerja, yang ketiga huruf yang bermakna. Apa itu isim? Isim adalah kata yang menunjukkan kata benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu. Misalnya, ma'un itu air, kata benda. Burtuqalun jeruk, kata benda. Darsun pelajaran, kata benda abstrak gitu ya. Pelajaran itu kata benda abstrak. Al-ana sekarang, kata keterangan waktu. Nazifun bersih, kata sifat. Selanjutnya fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il adalah kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan dia terikat dengan waktu yang 3, yaitu waktu lampau, madhi, waktu sekarang, hadir, waktu yang akan datang, mustaqbal. Fi'il itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama fi'il madhi.
fi'il madhi itu artinya kata kerja waktu lampau. Contohnya kataba, artinya telah menulis. Yang kedua, fi'il mudhari, kata kerja waktu sekarang atau yang akan datang. Contohnya sedang atau akan menulis. Yang ketiga, yang ketiga fi'il amr. Fi'il amr itu kata kerja perintah. Contohnya uktub, tulislah. Selanjutnya huruf. Apa itu huruf? Huruf yang kurang berfungsi. Huruf itu kata yang kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain, baik itu bersambung dengan isim atau fi'il. Contohnya kalau kita bilang kharaja Umaru min, Umar keluar dari titik. Maka min di situ tidak punya arti, tidak punya makna. Nah, kalau kita sempurnakan, kita bilang kharaja Umaru minal baiti. Nah, Umar keluar dari rumah. Maka min di situ memiliki makna karena disambung ke kata yang lain, yaitu kata al-bait. Kemudian huruf. Huruf itu macam-macamnya dibagi menjadi dua, ya. Huruf mabani dan huruf ma'ani. Apa itu huruf mabani? Huruf yang menjadi penyusun kalimat atau huruf-huruf hijaiyah. Misalnya huruf mabani itu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha dan lain sebagainya. Yang kedua, huruf ma'ani. Huruf ma'ani itu apa? Huruf ma'ani itu huruf yang punya arti. Misalnya hal mempunyai arti apakah, fi mempunyai arti di dalam, ya. Semua kata-kata atau kalimat bahasa Arab itu tidak lepas dari tiga hal ini, tiga macam ini. Ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Semua di kitab ulama kayak gitu, baik di Al-Quran dan hadis. Itu isinya terdapat isim, fi'il, dan huruf. Nah, itu ya. Itu yang bisa dan dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami, semoga bisa dimudahkan dalam memahami bahasa Arab untuk mendalami Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.